Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya dalam video pembelajaran biologi yang kali ini kita akan membahas mengenai keanekaragaman hayati. Apa sih yang dimaksud dengan keanekaragaman hayati? Nah, keanekaragaman hayati di sini berasal dari dua kata. Keanekaragaman yang berarti variasi atau perbedaan, kemudian hayati yang berarti hidup atau dalam konteks ini yaitu makhluk hidup. Nah, jadi keanekaragaman hayati ini merupakan keberagaman makhluk hidup berdasarkan perbedaan ciri-ciri yang dimiliki. Kemudian keanekaragaman ini dapat terjadi pada berbagai tingkatan kehidupan, mulai dari organisme tingkat rendah sampai dengan organisme tingkat tinggi. Nah, secara garis besar, keanekaragaman hayati ini terdiri dari 3 tingkatan. Yang pertama yaitu tingkat gen, kemudian yang kedua yaitu tingkat spesies, dan yang terakhir yaitu tingkat ekosistem. Yang pertama yaitu keanekaragaman gen. Keanekaragaman gen ini merupakan variasi atau perbedaan gen yang terjadi dalam satu jenis atau spesies makhluk hidup. Gen sendiri merupakan faktor pembawa sifat keturunan yang dapat dijumpai di dalam kromosom. Nah, setiap susunan gen akan memberikan penampilan baik anatomi maupun fisiologi pada setiap organisme. Bila susunannya berbeda, maka penampakannya pun akan berbeda pada suatu sifat atau bahkan secara keseluruhan. Nah, dalam hal ini contoh dari keanekaragaman gen saya contohkan yaitu di varietas mangga atau Mangifera indica. Nah, kita ketahui varietas mangga ini memiliki banyak sekali jenisnya. Nah, di sini contohnya ada mangga mana lagi, kemudian mangga apel atau mangga gedong, kemudian mangga golek, kemudian mangga harum manis. Bisa kita lihat dari keempat contoh mangga ini memiliki bentuk yang berbeda-beda. Nah, kemudian contoh selanjutnya dalam keanekaragaman gen yaitu pada warna rambut kucing domestik atau Felis castus. Nah, dari tampilan gambar ini, kucing memiliki warna yang berbeda-beda. Ada yang berwarna hitam, ada yang berwarna putih, ada yang berwarna abu-abu, dan ada juga yang berwarna kolaborasi antara kewarna-warna tersebut. Kemudian keanekaragaman gen ini dapat terjadi melalui perkawinan ataupun akibat interaksi gen dengan lingkungannya. Keanekaragaman hayati tingkat gen ini dapat ditingkatkan melalui persilangan atau hibridasi antara organisme dengan sifat berbeda serta pembudidayaan hewan dan tumbuhan liar oleh manusia atau yang kita kenal dengan domestikasi. Selanjutnya yaitu keanekaragaman spesies. Keanekaragaman yang satu ini dapat ditemukan pada komunitas atau kelompok-kelompok berbagai spesies makhluk hidup dalam suatu genus atau famili yang sama, yang hidup di suatu tempat. Nah, biasanya semakin jauh dari kehidupan manusia, maka keanekaragaman tingkat spesies ini akan menjadi semakin tinggi. Nah, keanekaragaman spesies ini timbul karena adanya perbedaan pada berbagai spesies makhluk hidup di suatu tempat. Nah, contohnya di sini merupakan kelompok tumbuhan palem atau palmae. Nah, contoh pertama dari kelompok tumbuhan palem yaitu kelapa, kemudian ada pinang,
kemudian ada aren, dan juga ada sawit. Kemudian contoh selanjutnya yaitu pada hewan berkelompok genus Panthera. Nah, yang pertama ada harimau, kemudian ada singa, ada macan tutul, dan ada juga macan kumbang. Ini jenis yang berbeda-beda dari kelompok Panthera. Nah, kemudian yang selanjutnya yaitu keanekaragaman ekosistem. Keanekaragaman ini terjadi akibat adanya perbedaan letak geografis yang menyebabkan perbedaan iklim dan pengaruh terhadap perbedaan suhu, cuaca, hujan, intensitas cahaya, matahari, dan lamanya penyinaran matahari. Dengan sekian banyaknya perbedaan tersebut, tentu flora dan fauna yang menempati suatu daerah akan sangat bervariasi pula. Nah, dalam hal ini contohnya yaitu ekosistem hutan, baik hutan hujan tropis ataupun semak, kemudian perkebunan, kemudian ekosistem terumbu karang, ekosistem laut, dan ekosistem danau. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan dari video pembelajaran kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.